Underground yang lebih secara sadar diartikulasikan ke dalam musik barat adalah band-band rock underground atau alternatif yang mengekor tren dunia di bidang kebudayaan anak-anak muda. Band-band itu anti kemapanan, baik dalam lirik dan pertunjukan anti orba yang dipolitisasi, maupun dalam operasi mereka di luar arus utama atau yang biasa dengan anti mainstream dari perusahaan rekaman. Menggunakan strategi dan teknologi para produser kaset bajakan pada awal tahun 70-an, mereka memproduksi album-album mereka sendiri dalam jumlah kecil, yang kemudian dijual dari mulut ke mulut melalui stasiun radio lokal, pada acara pertunjukan mereka atau melalui pesanan pos atau surat. Mereka mengadopsi nama-nama atau nama-nama yang mengerikan dan kedengaran bule seperti Close Minded, Full of Hate, Anesthesionic Treatment, Trauma, Coil, dan Sadistic, dan lain sebagainya. Di Bandung terkenal karena sekolah seni dan tekniknya serta radikalisme para mahasiswanya, melahirkan salah satu band indie yang bertema mandiri pertama yang berhasil. Album awalnya Further of the Shape diproduksi pada tahun 1991 oleh direktur musik stasiun, yang dimana musik stasiun radio rock Bandung GMC yang juga mengatur peredaran kaset itu di Jakarta dan juga di Jawa Barat. Setelah sukses awalnya, PAS dikontrak oleh perusahaan berlabel besar Aquarius Musik Indo yang mengeluarkan album pertamanya sekali lagi, dan setelah itu menyusulnya dengan yang kedua, In atau No Sensation, dan ketiga Individuality atau yang menggambarkan sampulnya menggabungkan unsur grafis band AC atau DC dari Australia dan penyebarangan jalan di sampul Abbey Road-nya Beatles. Kebanyakan lagu dalam album kedua dan beberapa di album yang ketiga juga menggunakan bahasa Inggris yang semakin umum di kalangan band underground seperti nama-nama bule mereka. Pemakaian lirik bahasa Inggris merupakan bagian dari senjata band yang memungkinkan mereka mengekspresikan jenis kritik politik dan kebudayaan yang mustahil dilakukan dalam bahasa Indonesia pada zaman orba. Band underground lain telah merasuk ke dalam media utama. Band Surabaya Bumerang membuka siaran langsung Indosiar dari konser Gong 2000 yang dipanggungkan untuk merayakan hari ulang tahun ABRI. Di bekas sirkuit balap Ancol di hadapan 50.000 penonton pada tanggal 12 Oktober tahun 1996. Namun kerjasama lembaga semacam itu tak terlempak berhasil menjinakkan pesan dan lirik radikal serta anarki pertunjukan itu. Lagu pertama dalam kaset Bumerang tahun 1997 berjudul Disharmony adalah anthem atau lagu kebangsaan rock berupa Who Generasiku yang refrennya meneriakkan tentang beberapa lirik-lirik. Lagu lain OKBM secara ekspresif menyerang para pemimpin Indonesia. Berjuta mimpi kau tawarkan, yang tersisa hanyalah frustasi. Kau tipu, kau hancurkan aku. Kau hisap habis semua darahku, palsu. Semua yang kau lakukan untukku nafsu, hanya untuk puaskan nafsumu. Kemana akan kau bawa anak negeri? Lirik tersebut menjadi bumerang menasihati para penggemarnya di sampul kaset yang terjudul Enjoy and Play It Loud, Stay Crazy, Okay. Mungkin band yang paling sukses menjembatani genre musik pop, underground, dan komersial adalah Slank. Kelompok ini sangat terkenal di kalangan anak muda usia 18 sampai 25 tahun di seluruh Indonesia dan memiliki sederetan penghargaan album terlaris generasi saat itu. Generasi Biru mencapai double platinum sebagai kaset BASF terlaris di antara semua kategori musik di Indonesia pada tahun 1994 atau 1995. Slank mempertahankan cengkeramannya pada daftar top 10 dengan gabungan lagu-lagu sentimental
seperti "Kamu Harus Pulang" dan "Terbunuh Sepi", serta lagu protes penuh kemarahan seperti "Feodalisme". Lirik lagu slang Blue Males bermain di sekitar tidur atau tidurin dan menceritakan kenikmatan menemukan pacar anak konglomerat. Dalam lirik yang ditulis di sampul kaset, kalimat terakhirnya, "Punya jabatan buat nidurin bawahan." Kata nidurin dicoret, tetapi meski begitu tetap terbaca dari balik coretan pena. Di audio tracknya, di tempat kata nidurin harusnya dinyanyikan atau diucapkan. Namun pada videonya, di audionya hanya ada suara beep seperti sensoran yang memekakkan telinga. Menghapuskan kata itu, namun pada saat yang sama justru menarik perhatian padanya. Ini bukan suatu bentuk sensor audio yang biasa digunakan di Indonesia. Biasanya, segala sesuatu yang tak dapat diterima dikeluarkan oleh penyunting tanpa ada indikasi intervensi. Suara beep tadi yang digunakan slang menandakan seks eksplisit. Jadi politis dalam lirik ada sensornya, namun sambil tetap dalam batas yang diizinkan oleh bahasa siaran. Lebih lanjut dalam segi komersial, konser Bandung Underground 2 pada tahun 1996 menarik sekitar 4.000 orang ke stadion badminton setempat. Di antara band yang akan tampil ada Jasad, yang mendirikan sebuah studio rekaman independen, Palapa. Kami ingin Palapa memiliki jangkauan wilayah yang luas, berkisar dari punk ke grindcore. Pada dasarnya, gagasannya adalah untuk bekerja bersama sesuai genre yang dianggap antisosial oleh aliran arus utama atau yang biasa disebut dengan mainstream. Kata gitaris Yayat, sebagian besar dari kami musisi underground sekarang merasa bahwa kami harus mulai membangun sebuah sistem yang independen dari semua label-label besar. Dalam sebuah permainan simbol yang ironis, studio Palapa milik Jasad melalui nama band-band underground di Bandung berusaha menghindari perusahaan-perusahaan komersial, tapi masih mencapai subkultur muda yang memberontak menggunakan nama yang sama dengan satelit komunikasi Orba, yaitu satelit Palapa, yang merupakan sentral kontrol pemerintah atas media elektronik nasional. Pada lirik mereka juga pada personalitas anggota band yang diproyeksikan atau ditampakkan serta cara mereka menyapa atau berbicara. Musik underground ini sangat sadar akan intensitasnya dengan anak muda dan terobsesi dengan jurang generasi. Konsep jati diri angkatan muda sebagai ideologi politik merujuk kembali ke wacana angkatan muda sebagai nasionalis prakemerdekaan yang memberikan peran revolusioner anti Belanda kepada pemuda. Peran ini ditegakkan oleh bagian yang dimainkan oleh para mahasiswa dan murid-murid sekolah dalam dukungan mereka yang amat berarti pada angkatan bersenjata, yang tentunya dalam pembentukan Orba. Namun pada pertengahan 1970-an, Orba telah melakukan depolitisasi kampus-kampus. Sedikitnya dalam wacana politik resmi, diidentifikasi yang telah lama dibangun antara pemuda dengan mobilisasi politik. Seperti ditunjukkan Siegel di pemerintahan Orba, laki-laki dan perempuan muda diredefinisikan dari penunda menjadi remaja. Malah akhir-akhir ini disebut ABG atau anak baru gede. Remaja muncul sebagai akibat depolitisasi anak muda di era Orba. Dalam hal itu, remaja menggantikan istilah bahasa Indonesia pemuda, suatu istilah yang selalu menyangkut aktivitas politik dari jenis yang dipersulit oleh rezim Soeharto. Seseorang tak dapat disebut remaja hanya dari ukuran umur saja, melainkan dengan memiliki
selera tertentu dan aspirasi tertentu. Seseorang bisa disebut remaja atau bukan. Menulis mengenai Solo pada pertengahan tahun 1980-an, Siegel mencatat sentralitas musik dan berbagai wacana yang menggitarinya. Dalam definisi remaja, menulis mengenai sebuah konser punk di Bali pada pertengahan tahun 1990. Paul juga mengamati bahwa musik alternatif dengan pesat telah menjadi bagian integral dari apa yang diyakini sebagai modern teen atau biasa disebut remaja modern. Politik dan mode atau selera bagaimanapun tidak dapat dibedakan dengan jelas. Pesan-pesan musik mengenai bos yang meniduri setiap orang dan sesungguhnya merugikan generasi muda menjadi fashionable atau menjadi mode, dibeli dan didengarkan oleh ribuan orang, yang dimana ribuan orang tersebut adalah remaja yang gemar dari pandangan musik alternatif. Pesan anti-otoritas dan ajakan untuk berlaku tidak tertib menggarisbawahi musik rock dan underground alternatif Indonesia secara umum. Mungkin lebih penting daripada lirik nyatanya, seperti diungkapkan oleh seorang musisi death metal. Sebagian besar dari kita tak terlalu terilhami oleh tema lirik death metal. Daya tariknya lebih dari musik itu sendiri. Dia memberimu harapan. Ini tentang kemerdekaan. Ini adalah ekspresi jiwa kita. Ketidaktertiban selalu dianggap antitesis politik orba adalah in bagi generasi muda. Namun kami perlu melihat di luar batas rekaman ke pertunjukan hidup untuk memahami politik ketidaktertiban. Konser-konser pesanan. Pertunjukan dangdut begitu integral dengan pertemuan-pertemuan Golkar, sehingga Tempo Interaktif menyebutnya musik resmi kampanye pemilu tahun 1997. Boleh dibilang penyanyi dangdutlah yang paling berjasa memboyong ribuan massa ke lapangan. Maklum, penyanyi-penyanyi top dangdut semuanya turun memperkuat barisan beringin atau Golkar. Rhoma Irama tampil pada sejumlah pertemuan PPP. Pada kampanye-kampanye sebelumnya, tentunya kali ini dia tampil untuk Golkar yang dikabarkan menyebabkan kerusuhan yang dilakukan oleh para penggemar muslimnya yang kecewa. Namun bahkan di luar pemilu yang digambarkan sebagai pesta demokrasi 5 tahunan, Orba mempromosikan sebagai jenis tontonan besar-besaran untuk khalayak yang terpusat pada hiburan musik. Sebagai pameran bukti dukungan bagi rezimnya, perayaan ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia melibatkan tur konser 12 kota yang berbiaya 3 triliun rupiah. Pesta Rakyat 95 dengan ratusan ton peralatan yang diangkut oleh pesawat-pesawat AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia, perayaan ulang tahun nasional yang besar, seringkali dirayakan dengan konser-konser besar yang disiarkan langsung di televisi. Seperti Dangdut Ria HUT ABRI yang merayakan Hari ABRI pada Oktober tahun 1996. Di bawah spanduk berbunyi Gerakan Disiplin Nasional dan Komando Militer Jakarta. Khalayak dihibur tarian sinkronis yang dipertontonkan oleh sejumlah laki-laki dalam seragam ABRI bersama para penyanyi dangdut lelaki maupun wanita. Para prajurit berputar bersama para penyanyi dangdut terkenal meneriakkan hidup ABRI. Komandan Jakarta juga bergabung bersama mereka. Beberapa minggu kemudian, sebuah konser rock yang disponsori ABRI namun tak sesukses pertunjukan dangdut itu juga ditayangkan secara nasional di televisi. Jinaknya penampilan dan penonton pertunjukan langsung menunjukkan mungkin bahwa musik rock Indonesia merupakan alat kebudayaan yang tak mengenakkan bagi Orba. Pertunjukan tak tertib
Konser-konser rock lebih sering menjadi tempat mengungkapkan ketidaksetujuan umum atau populer. Dalam bulan Oktober 1988, setelah lebih dari 2 dekade dianggap sebagai pahlawan pemberontakan, Mick Jagger akhirnya mengadakan pertunjukan di Jakarta. Pada hari konser, anak-anak muda dari kampung-kampung miskin membanjiri tempat pertunjukan luar ruang yang menyerang para petugas keamanan dan mengerumuni khalayak dari kelas menengah yang telah membeli tiket yang mahal harganya. Batu-batu dilemparkan, sejumlah mobil, simbol keberhasilan kelas menengah, dibakar, dan pintu masuk dirusak ketika menerobos masuk. Diperlukan beberapa jam bagi militer untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Setelah konser pada Februari 1989 di Stadion Senayan di Jakarta Pusat, musisi rock Indonesia yang sangat populer Iwan Fals serta anggota bandnya Suami, sebagian penonton yang diperkirakan sejumlah 100.000 membanjiri jalan utama Jakarta, yaitu Jalan Sudirman. Kelompok Iwan dilarang melakukan tur ke Sumatera pada Maret 1989. Sebuah larangan yang diperluas oleh polisi Jakarta bagi semua pertunjukan rock untuk periode tak terbatas. Iwan Fals kemudian bergabung dengan beberapa musisi terkenal lainnya dan seorang penyair pemberontak, Rendra, untuk membentuk Kantata. Album pertama mereka, Kantata Taqwa, memegang suatu ikonografi lirik Islami yang dipergunakan secara efektif oleh Rhoma Irama. Itu termasuk beberapa puisi-puisi Rendra yang telah dilarang dari waktu ke waktu. Gaya musiknya disebut rebana rock dan digambarkan sebagai suatu paduan antara Jimi Hendrix dan Rick Wakeman disertai rebana Betawi. Kantata tampil di Jakarta pada 1990 di hadapan massa yang berangkat, jumlahnya diperkirakan lebih dari 100.000 orang. Sekejap tampak bahwa dipadamkannya lampu stadion akan meletuskan aksi pembakaran saat massa penonton menyalakan korek api untuk menerangi area. 3 lagu lama Iwan Fals telah menjadi anthem atau lagu kebangsaan bagi para penggemarnya yang kemudian menyanyi dan turut meneriakkan badut. Ditafsirkan oleh banyak orang sebagai sindiran terhadap Menpen Harmoko Bento tentang seorang raja muda dianggap ditujukan pada anak bungsu Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra, dan Bongkar, yang liriknya menggerakkan semangat mencangkup desakan untuk turun di jalan. Baru 2 tahun kemudian Fals diizinkan kembali tampil di Jakarta dan hanya untuk 2 konser, yaitu pada tanggal Desember 1992 dan bulan Januari 1993 bagi korban gempa bumi di Flores. Konser Januari tahun 1993 tidak diadakan di Stadion Utama Senayan, melainkan di Stadion Lebak Bulus di wilayah selatan kota untuk alasan keamanan. Mungkin, menurut para penggemar di kalangan anak muda, karena tempat duduk plastik di Senayan lebih mudah terbakar daripada deretan beton bertingkat di Lebak Bulus. Harga tiket untuk arena Rp4.000. Hujan yang terus mengguyur tak mengurangi semangat para penggemar yang gembira. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki berusia 15-30 tahun. Suara Iwan sering tenggelam oleh paduan suara massa penggemar yang telah hafal lagu perlawanannya, Bongkar, Bento, Wakil Rakyat, dan Penguasa. Para pengunjung digeledah dengan seksama beberapa kali sebelum memasuki arena pertunjukan. Semua korek api, botol kaca, kepala sabuk yang berat, dan benda-benda tajam disita. Antagonisme sudah cukup kelihatan terhadap tentara yang diperkirakan berjumlah 2.000 orang, terutama saat dinyanyikannya lagu berisi pesan politik yang amat kentara.
Polisi yang berpatroli diejek dan kadang-kadang dihujani botol plastik atau sandal. Iwan berusaha menenangkan anggota yang mendesak penonton untuk menari jangan berkelahi. Massa yang basah karena hujan menyerbu keluar saat usai pertunjukan, menumpuk di atap-atap dan di kap mobil yang melintas, sebagian melempar batu ke jendela kaca gedung bertingkat. Tak ada taksi maupun kendaraan umum yang berjalan karena takut akan terjadinya kerusuhan. Sebuah gereja dilempari dan sejumlah mobil pribadi dipecahkan kacanya. Mungkin kerusuhan terburuk semacam itu adalah konser pada April tahun 1993 oleh band heavy metal Amerika Serikat yang disebut Metallica. Waktu itu 70 orang terluka. Sebuah minimarket dijarah dan sejumlah mobil dirusak. Banyak di antara massa penonton yang tak punya tiket berharap dapat menyerbu pintu gerbang Stadion Lebak Bulus ketika dibuka. Menjadi tak sabaran saat pintu itu juga tak dibuka. Mereka melempari petugas keamanan dan ketika polisi anti huru-hara tiba memulai perang dan mengamuk saat mobil mereka mundur di daerah elit pinggir kota Pondok Indah sambil melempari dan merusak rumah-rumah toko dan mobilnya dikepung massa. Menteri Kehakiman terperangkap dalam mobilnya, kaca jendelanya dihancurkan, sopirnya diserang, polisi menangkap 80 orang. Perbincangan di media pemberitaan menafsirkan secara luas kerusuhan tersebut sebagai ungkapan kebencian atau kemarahan. Sebagian dipucu oleh harga tiket yang sangat tinggi, antara 30.000 sampai 150.000, yaitu 10 hingga 50 kali upah harian minimum bagi seorang pekerja pabrik. Kerusuhan juga diperkirakan karena lokasi pertunjukan tak terletak di tepi daerah kaya di pinggir kota Jakarta. Namun diskusi itu dengan cepat dibungkam oleh Panglima Kodam Jaya yang mengimbau pada para akademisi dan intelektual untuk tidak menganalisis kerusuhan itu secara berlebihan. Sejak kerusuhan Metallica tahun 1993, kebanyakan konser massa dangdut maupun rock berada di dalam naungan alat pemerintah atau divisi militer. Dalam kasus Iwan Fals, pengaturan semacam itu bukan jaminan akan adanya ketertiban publik. Konsernya di Bandung Januari 96 yang disponsori Kodam setempat berakhir dengan huru-hara pada akhir tahun yang sama. Di ujung pandang, polisi mencabut izin Iwan Fals untuk bermain dalam pertunjukan apresiasi musik dan lingkungan karena alasan suatu Kamtibnas. Bab 5. Sinema Nasional, Citra Global dan Makna yang dipertentangkan. Sejak munculnya video pada awal 1990-an, apa yang dimaksud dengan film, di mana dan bagaimana film ditonton, serta bagaimana film dapat diatur setelah menjadi pertanyaan terbuka. Lebih lanjut lagi, seperti diindikasikan sejak tahun akhir 80-an, televisi nasional dengan jumlah pemirsanya yang meningkat pesat telah menjadi sentral pada diskusi mengenai kebudayaan nasional. Sesungguhnya di layar kecil televisi inilah kebanyakan orang Indonesia menonton film Amerika, film Cina, film India, dan film Indonesia. Pada 1990-an, ketika jumlah film Indonesia menurun pesat, televisi menyerap para mantan pekerja industri perfilman. Mereka kemudian beralih mengerjakan film televisi dalam videotapes, yang di Indonesia disebut sinetron. Jumlah perusahaan yang membuat film fitur pada pita seluloid untuk kebutuhan gedung bioskop tahun dari jatuh pada tahun 91 menjadi hanya 13 perusahaan di tahun 94. Pada periode yang sama, para produser film video meningkat dari 60 menjadi 89 perusahaan. Penyerapan para pekerja dan fungsi perfilman ke bidang televisi membawa konsekuensi bahwa praktik kode etik dan peraturan estetika maupun politis yang berkembang dalam industri film Orba mulai membentuk sinetron televisi yang kemudian menjadi sangat populer. Maka meskipun industri film Indonesia mungkin sedang komatos atau pingsan, dalam sejarahnya kami menemukan pembentukan fiksi nasional dalam format audiovisual
yang setelah direvisi untuk membentuk medium yang berbeda, memiliki sirkulasi yang lebih luas melalui televisi. Di bab ini, analisis pola dan bentuk dominan fiksi nasional yang diproduksi dan direproduksi dalam film di era Orba. Kebanyakan sejarah ini sudah ada jauh sebelum teknologi video dan televisi dunia maupun swasta membongkar kontrol batas budayaan. Dalam paruh pertama bab ini kami berargumentasi bahwa ketika industri film berkembang pada tahun 1970-an, dalam sebuah konteks politik yang masih baru, industri ini mengembangkan suatu visi sosial yang tertentu dan suatu bentuk naratif yang mendasarkan pada visi tatanan ketertiban order yang mengesahkan rezim Orba yang represif. Bagian dari dua bab ini mencatat berbagai perubahan pada tahun 1990-an, ketika cengkeram Orba di atas lembaga kebudayaan perlahan melonggar. Meskipun lembaga dan peraturan perfilman dari 1970-an masih ada, teknologi komunikasi yang baru, peredaran citra dunia atau global imagery yang terus meningkat, serta menumpuknya rasa ketidaksetujuan lokal terhadap Orba dan mekanisme kontrolnya, semuanya berubah secara pembentukan encoding dan penerimaan decoding teks film Indonesia. Rezim film Orba, sebagian dari struktur lembaga penting yang mengatur dan mengkontrol sinema di era Orba, merupakan warisan dari masa kolonial badan sensor yang dibentuk pada 1925 dan ABIF, milik pemerintah, yang mulai memproduksi film cerita, features, dan dokumenter pada tahun 1936. Meskipun berlangsung singkat, masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 lebih memperkuat peranan pemerintah dalam produksi film, dengan melatih banyak orang Indonesia dalam pembuatan berita dan film propaganda. Pemerintah nasional Indonesia mempertahankan kedua lembaga tersebut di era demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1957 sampai 1965. Perusahaan Film Negara atau PFN memproduksi besar-besaran citra Soekarno, sementara Badan Sensor Film mengambil peran pemimpin sebagai penjaga kebudayaan Indonesia ultranasionalis, menjaganya dari sinema Hollywood yang dipenuhi politik dan seks. Lebih daripada televisi dan bahkan lebih daripada radio di bawah kontrol pemerintahan hingga 1972, film Indonesia dipenuhi muatan sejarah politik pada masa Orba. Keteladanan muatan ini, film dibentuk sebagai besar oleh persepsi film yang berbeda-beda di setiap masa, sebagai situs wacana politik pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Soekarno, dan kekerasan anti-komunisme, bahkan sesungguhnya etos film anti-politik dari periode awal Orba. Film sangat dilibatkan dalam polarisasi politik awal 60-an. Film-film Hollywood merupakan simbol utama kritik hypernasional atas imperialisme barat dan diterbitkan larangan untuk itu pada Oktober 1964. Dalam pembersihan penyusul naiknya Maijen Soeharto ke puncak pimpinan, semua unsur sayap kiri dihilangkan dari sinema dan dari semua kebudayaan Indonesia. Para pembuat film beraliran kiri yang terkemuka dipenjarakan, atau paling sedikit mereka dikucilkan dan dijauhkan dari semua media organisasi kebudayaan kiri dihancurkan. Film-film dan ideologi mereka dilarang. Bagaimanapun dasar lembaga untuk mengkontrol muatan atau isi film yang diciptakan pada bulan-bulan terkait pemerintahan Soekarno tetap dipertahankan. Sebuah dekret presiden pada 1964 menempatkan semua aspek sinema semula di bawah wewenang 4 menteri yang berbeda dalam Departemen Penerangan. Film lalu didefinisikan sebagai medium massa, sebagai radio, media cetak, dan televisi. Sementara kegiatan kebudayaan lain seperti seni rupa, teater, dan sastra tetap berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Batas lembaga antara media dan art menjadi lebih kentara kelak di era Orba ketika pada tahun 1978 Depan diletakkan di bawah pengawasan Menko Polhukam, sedangkan Departemen Kebudayaan dalam yurisdiksi Menko Kesra
memposisikan film di dalam alat negara, menggarisbawahi aspek-aspek ideologis dan propaganda dari medium film lebih daripada dimensi artistik dan kreatifnya.